Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Mujianti, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Wonosobo dari SD Negeri 1 Suroyudan, Kecamatan Sukoharjo. Dengan fasilitator saya, Bapak Slamet SPD MPD, serta pengajar praktik Ibu Evani Purwarianti SPD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, pengimbasan pemahaman budaya positif dan praktik baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Aksi nyata budaya positif yang saya lakukan adalah penerapan budaya positif di kelas serta pengimbasan pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun latar belakang dari aksi nyata bahwa sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid untuk belajar. Sejalan dengan filosofi KHD bahwa pembelajaran harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu usaha untuk pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan adalah dengan penanaman budaya positif. Melalui penanaman budaya positif, karakter baik akan muncul pada semua warga sekolah. Budaya positif dapat dimulai dari lingkup kecil, yaitu pada lingkup kelas terlebih dahulu. Salah satunya dengan membuat keyakinan kelas. Kemajuan teknologi sekarang memberikan dampak terhadap perkembangan karakter murid. Maka dari itu, kita sebagai pendidik perlu menerapkan budaya positif pada murid di lingkungan sekolah, supaya anak mampu menyaring budaya yang sesuai dengan karakter profil belajar Pancasila. Dalam menciptakan budaya positif, kerjasama dengan seluruh warga sekolah serta melibatkan orang tua murid dan masyarakat sekitar sangatlah penting. Adanya kolaborasi antara pihak sekolah dan masyarakat dalam menjalankan budaya positif mampu menciptakan karakter murid yang sesuai profil belajar Pancasila. Aksi nyata budaya positif yang saya lakukan dalam skala kelas terlebih dahulu, yaitu dengan membuat keyakinan kelas yang berpihak pada murid. Selain itu, saya melakukan pengimbasan kepada semua guru di sekolah dengan berkoordinasi terlebih dahulu bersama kepala sekolah. Pengimbasan dilakukan dengan berbagi praktik baik yang telah dilakukan dan mengkomunikasikan tentang budaya positif di kelas. Tujuan dari aksi nyata yang dilakukan, mendidik murid untuk melakukan pembiasaan positif baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada dirinya sendiri atas keyakinan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Penerapan budaya positif dilakukan dalam skala sekolah, sehingga menjadi pembiasaan yang baik untuk seluruh warga sekolah dengan berkolaborasi bersama orang tua dan masyarakat sekitar. Untuk kelancaran tindakan aksi nyata yang dilakukan di sekolah tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan dari kepala sekolah dan guru dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar dalam mewujudkan budaya positif di rumah dan di lingkungan masyarakat, dukungan dari murid dalam berkolaborasi membuat keyakinan kelas, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Hasil dari aksi nyata melalui keyakinan kelas yang telah disepakati bersama membuat murid lebih bertanggung jawab dengan apa yang telah diyakininya karena merasa menjadi bagian dari pengambil keputusan. Setelah dilakukan pengimbasan budaya positif, rekan guru sangat antusias untuk mengimplementasikan pada kelasnya masing-masing dan membuat keyakinan kelas serta menjadi posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi untuk murid-muridnya. Rencana dan harapan dari aksi nyata yang dilakukan mampu berkolaborasi antara sekolah, orang tua, serta lingkungan masyarakat dalam mengimplementasikan budaya positif sehingga anak mempunyai
karakter baik sesuai nilai-nilai kebajikan. Penyusunan dan pembiasaan keyakinan kelas sebagai budaya positif diharapkan dapat direalisasikan dalam kehidupan secara konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Surayudan dan rekan-rekan guru SD Negeri 1 Surayudan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan acara pemimbasan tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin Allahumma. Perkenankan saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, acara inti. Acara yang ketiga, tanya jawab. Acara yang keempat, penguatan dari kepala sekolah. Dan acara yang terakhir, penutup. Mari kita buka acara pada bagian ini dengan bacaan umum. Ridho ilmu wa syafa'ati wa sulaniyatin Salam bisyir al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan kita tadi acara ini bisa berjalan dengan lancar. Memasuki acara yang kedua yaitu acara inti. Pengimbasan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Mujiati SPD. Kepadanya kami persilakan. Ya, Bu Syarifah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 1 Surayudan. Yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Surayudan beserta rekan-rekan guru SD Negeri 1 Surayudan yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berdiri di depan Bapak Ibu. Mohon maaf, saya berdiri di sini bukan karena pintar ataupun karena ilmunya lebih banyak, tetapi di sini kita saling sharing, di mana saya ada tugas tentang pengimbasan budaya positif. Ya, jadi di situ ada modul 1.4. Nah, sebelum memasuki materi, saya akan bercerita dulu apa saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak di semua modul setelah belajar selama kurang lebih 3 bulan. Jadi ini saya sampaikan supaya nanti bisa memotivasi Bapak Ibu guru semuanya untuk bisa mengikuti kegiatan guru penggerak. Yang pertama yang saya dapatkan otomatis adalah ilmu baru, pengalaman baru, ya. Pengalaman apa yang saya dapatkan? Jadi saya mendapatkan pengalaman baru, ilmu baru, terutama tentang pendidikan. Yang kedua, perubahan pandangan yang keliru. Ternyata selama ini yang saya anggap bahwa itu sudah benar,
banyak kemampuan yang bisa kita ambil itu, terutama untuk menambah kemampuan saya pun itu saya dapatkan dari program guru penggerak, di mana saya belum tahu itu tanpa untuk presentasi. Setelah saya mengikuti program guru penggerak, di situ saling sharing, tidak ada yang pelit ilmu, tetapi di situ saling sharing, semua yang punya keahlian bicara di situ supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar tentang IT. Terus yang kelima, saya pun lebih mandiri. Mandiri dalam hal apa? Mandiri untuk berubah menjadi lebih baik. Dalam hal apa itu? Baik dalam pembelajaran, di mana saya sudah menerapkan pembelajaran berbasis digital, pembelajaran yang lebih kontekstual, dan juga pembelajaran yang menyenangkan. Loh, kenapa harus menyenangkan? Nanti kita akan belajar di slide berikutnya. Nah, untuk CGP atau Pendidikan Calon Guru Penggerak, modul awal kita mempelajari tentang filosofi pendidikan yang didasarkan pada Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tuntunan dari Bapak Ibu, jadi bukan tuntutan, itu berbeda ya. Untuk awal saya itu masih menuntut anak untuk semuanya mempunyai nilai yang tinggi, padahal saya kurang paham anak itu punya kemampuan yang berbeda. Jadi kita hanya mampu menuntut. Makanya untuk Ki Hajar Dewantara itu menerangkan bahwa pendidikan adalah tuntunan terhadap segala kodrat, segala potensi, segala minat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itu adalah tujuannya, karena anak belajar nantinya harus mampu berada pada kehidupan bermasyarakat. Tuh. Oke, poin pertama yang diterangkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan hanya bisa menuntun tanpa mengubah menjadi orang lain. Maksudnya bagaimana? Ibaratkan kita seorang petani. Kalau kita sedang menanam benih padi, maka apa yang akan kita hasilkan? Padi atau jagung? Padi. Apakah kita bisa merubah menjadi jagung? Tidak, betul. Jadi itulah filosofi Ki Hajar Dewantara. Setiap anak punya kemampuan masing-masing. Kita hanya menuntun untuk memaksimalkan kemampuan itu. Ada beberapa anak yang kemampuan lebihnya itu adalah di bidang seni. Kita tidak bisa memasakkan bahwa anak itu harus bisa matematika. Kita hanya menuntun supaya anak itu potensinya itu lebih digunakan. Maksudnya seperti itu. Oke. Terus yang kedua, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan itu harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya bagaimana? Setiap anak itu punya lingkungan masyarakat yang berbeda-beda. Di mana kalau di sini dipenuhi terutama lingkungannya adalah petani. Nah, itu kita harus memaksimalkan aset yang ada di situ. Dilebihkan untuk dalam bidang pertanian. Tidak hanya anak itu dikenalkan dengan yang lain, malah misalnya dalam kehidupan di dekat pantai dan sebagainya. Padahal anak tahunya adalah di lingkungan sendiri. Dan juga sosiokulturnya. Anak itu di sini punya budaya yang beragam. Anak sudah tahu budaya orang lain, tetapi tidak tahu dengan budaya sendiri. Nah, itu namanya adalah kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman yang sekarang adalah dunia digital. Jadi pembelajaran pun harus diimbangi dengan kodrat alam dan kodrat zaman now kalau anak sekarang bilang. Yang ketiga, memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi mereka.
di mana anak yang suka olahraga dikembangkan lagi dalam ekstrakurikuler seperti sepak bola dan sebagainya. Itu maksudnya mengembangkan potensi seluas-luasnya gitu. Yang keempat, bermain. Anak SD terutama itu kodratnya itu masih bermain. Pembelajaran yang menyenangkan. Tidak hanya kita membuka buku, anak diminta untuk membuka buku, menyelesaikan soal latihan, tidak. Tetapi bisa saja soal latihan itu kita buat permainan. Nah, itulah nanti yang akan kita bahas dalam slide selanjutnya, bahwa seorang guru itu harus mempunyai sisi inovatif. Begitu. Terus yang kelima, karakter dan budi pekerti merupakan hal penting untuk dipersiapkan dalam kehidupan. Tujuan terakhir, anak sekolah itu bisa bermasyarakat, mempunyai karakter yang positif, punya budi pekerti yang positif. Maka dari itu, untuk tujuan pendidikan nasional digaung-gaungkan adalah menuju karakter profil pelajar Pancasila. Ya, itu masuk dalam setiap kita merancang pembelajaran supaya anak sudah terbiasa di situ karakter yang lebih positif. Nah, apa yang sudah saya lakukan saat saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan di Hadap Dewantara? Salah satunya adalah pembiasaan sholat duha dan asmaul husna, itu untuk menunjang karakter religinya. Adanya ice breaking dan dalam pembelajaran maupun pembelajaran dengan permainan, karena kodrat anak itu masih bermain, jadi di situ belajar yang menyenangkan. Terus kegiatan diskusi dan presentasi, di mana kemampuan anak itu dilebihkan di situ. Ada beberapa anak yang kemampuannya itu dalam berbicara, kita nanti akan tahu, kita kembangkan di bahasanya di situ. Ada beberapa anak yang memang karakternya bisa saling berbagi dengan teman yang lain, kita akan tahu di situ. Nah, belajar dengan memanfaatkan IT, teknologi yang ada, ya, kita mengikuti perkembangan zaman tadi, kodrat zaman. Terus di sini ada proyek sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi ada anak yang suka menyanyi, kita salurkan dalam menyanyi. Ada anak yang suka seni dalam bidang patung, itu akan kelihatan, dan juga misalnya melukis. Nah, kita hanya mengembangkan minat dari anak tersebut. Terus yang terakhir adalah belajar secara kontekstual. Aset yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, bisa kita gunakan di situ, kita manfaatkan supaya anak itu lebih mengenal pembelajarannya apabila diterapkan dalam kontekstual nyata, tidak hanya angan-angan saja. Itu nanti akan menjadi pembelajaran yang bermakna seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa setiap pendidik itu mempunyai nilai supaya untuk mengembangkan pembelajaran yang ada di sekolahan. Nah, nilai apa saja di sini? Nilai berpihak pada murid. Karena apa? Karena pembelajaran yang dinaung-naungkan sekarang kita sebagai pendidik itu menghamba pada anak. Maksudnya apa? Merdeka belajar. Maksudnya apa? Kita belajar bersama anak itu sesuai dengan kemauan anak. Tetapi kita yang mengontrol di situ. Kita melakukan refleksi. Apakah pembelajaran tadi sudah baik anak-anak? Sudah. Kira-kira besok kita akan menggunakan pembelajaran yang seperti
setiap program sekolah tanpa adanya kolaborasi maka tidak akan berjalan sukses. Oke, inovatif ya memang. Jangan sekarang kalau kita hanya pada zona nyamannya, yang penting mengajar, yang penting anak itu sudah tertransfer ilmunya, itu nanti kita akan ketinggalan zaman. Ya, jadi kita memang dituntut untuk lebih inovatif. Nah, peran apa saja yang saya pelajari? Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, itu kita sudah jelas ya. Mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain dan menggerakkan komunitas praktisi. Ya, walaupun saya memang baru sekedar aktif dalam komunitas praktisi, belum bisa menggerakkan. Tetapi itu adalah PR saya, ya, itu PR saya sendiri supaya saya lebih bisa melakukan perubahan dan berinovasi sehingga saya bisa menularkan dengan teman-teman yang lain apa yang bisa atau kekuatan saya yang bisa dicontoh oleh orang lain. Nah, pembiasaan apa yang sudah saya lakukan? Yang pertama adalah pembelajaran berpihak pada murid. Yang kedua, berinovasi, menciptakan pembelajaran menyesuaikan zaman. Di mana Bapak Ibu mungkin sudah tahu bahwa anak ibu saya minta untuk membuat digital marketing project, itu adalah sebuah inovasi saya untuk mengikuti perkembangan zaman. Oke, belajar mandiri melalui diklat ataupun kita melihat melalui YouTube dalam mengembangkan diri, mengembangkan potensi diri. Jadi kita tidak tergantung dengan orang lain, tapi kita sudah mulai mandiri di situ. Berkolaborasi dengan rekan guru dalam program sekolah itu sudah jelas, karena terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah berkontribusi dalam segala program sekolah. Ikut aktif dalam komunitas praktisi seperti karate, praktisi operator dan juga guru inovatif. Itu yang pembiasaan yang sudah saya lakukan. Nah, untuk bisa menciptakan sebuah pembelajaran atau program sekolah, tiap guru itu pasti punya visi. Nah, apa itu visi dalam guru penggerak? Mewujudkan anak Indonesia memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 di situ. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, itu adalah visi guru penggerak, menciptakan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, dalam mewujudkan visi ini atau tujuan ini diperlukan langkah konkret. Tidak hanya saya menginginkan anak itu mandiri, tetapi di situ tidak disertakan langkah-langkahnya. Apa yang ada di sekolah ini yang bisa mendukung tujuan itu tadi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan pendekatan apresiatif inquiry dengan tahapan baca. Baca itu yang pertama buat pertanyaan. Apa sih yang mau kita lakukan? Tujuan apa kira-kira yang bisa mendukung kemajuan sekolah ini? Itu adalah buat pertanyaan sebanyak-banyaknya dengan melihat aset yang ada di sekolah yang bisa kita manfaatkan, bukan kelemahan. Sekali lagi, bukan kelemahan, tetapi keunggulan. Aset, misalnya di sini asetnya ada wifi dan sebagainya, maka saya menggunakan pembelajaran yang berbasis digital karena asetnya ada, begitu. Jadi bukan sebuah kelemahan atau kekurangan yang kita cari, tetapi kelebihan atau potensi yang bisa kita ambil di situ. Nah, ambil pelajaran kita sudah punya tujuan, kita bisa mencari referensi. Misalnya, kita mau menciptakan budaya lingkungan bersih, kita bisa mencari referensi, ambil pelajaran dari mana? Dari SD Jebeng Kampingan misalnya, karena kan dulu sebagai pionir sudah mendapatkan ya sekolah sehat. Nah, misalnya seperti itu. Nah, hari mimpi, kalau misalnya sekolah kita sudah sehat,
itu yang organik atau organik. Sekolah bisa memanfaatkan sampah tersebut untuk lebih berguna, tidak hanya dibakar misalnya seperti itu. Nah, jabarkan rencana, rencananya kira-kira untuk mencapai tujuan itu bagaimana? Itu atur eksekusi, maka kita akan melaksanakan langkah tersebut dari jabarkan rencana itu. Nah, visi yang kemarin saya buat saat tugas menjadi guru penggerak adalah terwujudnya murid yang unggul dalam teknologi, berprestasi, dan berkarakter pelajar Pancasila. Terus prakarsanya apa? Yang akan saya tingkatkan itu apa? Nah, meningkatkan kreativitas murid melalui literasi digital. Jadi pembelajaran yang kali ini yang saya terapkan itu lebih banyak menggunakan digital. Jadi mengikuti zaman. Nah, kegiatannya apa untuk meningkatkan kreativitas murid? Yaitu membuat scrapbook digital untuk meningkatkan kreativitas murid. Bapak Ibu sudah pernah melihat deh, karena saya sudah men-show up scrapbook yang dihasilkan oleh anak kelas 6, di mana ada 3 di sini. Yang pertama adalah karya pantun, yang kedua adalah puisi, yang ketiga adalah buku tentang Aku Cinta Batik. Itu adalah scrapbook di mana anak itu tidak hanya membuat, di situ kreativitasnya benar-benar muncul. Kreativitas dalam bidang apa? Dalam bidang seni, bahasa. Kok bisa seni? Karena anak membuat di situ, membuat motif batik, sedangkan bahasa anak itu ditingkatkan kemampuan membuat puisi maupun membuat pantunnya. Nah, selain itu pembelajarannya juga berbasis literasi, tapi literasinya literasi digital, di mana anak itu sekarang sudah terbiasa untuk mencari sumber belajar lewat YouTube, lewat internet, dan juga perpustakaan digital. Terus yang kedua, memanfaatkan puisi atau live worksheet yang sudah ada, dan itu bisa mengirimkan tugas ke Google Drive. Itulah beberapa kemampuan yang sudah saya terapkan untuk meningkatkan kreativitas murid di bidang literasi digital. Lanjutkan lagi, ini adalah materi pokok, yaitu pengibasan budaya positif. Nah, sebelum masuk ke budaya positif, saya menginginkan untuk pendapat dari Bapak Ibu, setuju atau tidak pernyataan yang saya buat ini. Yang pertama, pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Ada yang setuju, ada yang belum tentu, ada yang tidak. Ya, oke. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Karena kita bilang kan hukuman itu harus positif, gitu kan? Oh, kamu tadi membuang sampah tidak pada tempatnya, maka silakan kalian untuk mengumpulkan sampah yang ada di lapangan sebanyak-banyaknya. Itu kan positif, ya? Kenapa positif? Karena kan jadi bersih lingkungan yang betul-betul guru bilang. Nah, apakah seperti ini dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak? Belum tentu. Terus ada yang tidak. Terus yang ini setuju. Ya, ada yang setuju. Oke, ya. Memang banyak sekali versinya ya. Oke. Yang ketiga ini loh ya. Memberikan penghargaan, reward, bintang dan sebagainya. Apakah itu dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Ya, setuju berarti. Semuanya setuju atau ada yang iya apa tidak yo gitu. Pikir-pikir setuju. Oke. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas ya, tentang budaya positif. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Apakah hukuman yang positif juga akan meningkatkan disiplin anak? Dan juga apakah penghargaan itu akan memotivasi anak ya? Menarik kan Bapak Ibu? Ya, apalagi saya yang ada di depan. Ya, kita bilang budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah.
Pendidikan adalah sebuah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang dari anak. Nah, pendidikan itu memang seharusnya membimbing dan menguatkan, tidak mengubah ya apa yang ada di dalam diri setiap anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya. Memang ada tingkah laku yang harus diperbaiki, ya ada tingkah laku yang tidak sesuai dengan sosial kultur, dengan karakter bangsa Indonesia dan sebagainya. Nah, guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif. Kenapa guru diharapkan dapat memiliki nilai-nilai positif? Ya karena guru itu sulit belajar. Ya, kalau dalam Ki Hajar Dewantara itu dikatakan bahwa ada trilogi pendidikan. Napa nggih Pak Kepala? Nggih, Tingkarso, Sungtulodo, ing madya wangun karso, tuturi handayani. Betul, memang guru-guru di sini sangat hebat sekali. Ya, itu artinya apa? Kita itu di depan sebagai contoh, di tengah memberikan semangat, di belakang kita itu memberikan dorongan. Itu. Nah, itu kenapa kita harus memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter murid. Karakter yang diharapkan adalah karakter pelajar Pancasila. Itu. Nah, bagaimana cara melakukannya? Dengan pembiasaan. Awalnya itu memang anak itu diingatkan, setelah itu anak terbiasa, akhirnya menjadi pembiasaan, akhirnya menjadi karakter, dan juga terakhir membudaya. Itu. Nah, pengembangan budaya positif mampu menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri, bukan dari luar, pihak luar. Itu motivasi. Jadi kita mau melakukan apa karena diri kita sendiri, bukan karena perintah orang lain dan sebagainya. Nah itu fungsinya untuk apa? Supaya anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan apa? Dengan tingkah lakunya. Tingkah laku itu yang ditanggung jawab oleh anak itu sendiri. Saya melakukan A, berarti saya harus bertanggung jawab dengan perilaku yang saya lakukan. Itu sebenarnya kenapa harus timbul motivasi intrinsik. Dan juga berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Itulah tujuan dari budaya positif yang ada di lingkungan kelas maupun sekolah. Nah, sekarang budaya positif otomatis ada di disiplin. Disiplinnya juga disiplin positif. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, apa sih yang terlintas dari pikiran Bapak Ibu? Kalau benar, kira-kira disiplin, berarti apa yang terlintas pada kata disiplin di pikiran Bunur? Aturan. Kalau Pak Kepala kira-kira apa yang disiplin? Aturan, ya kan? Ya, kalau butuh bilang kira-kira disiplin itu apa? Harus sesuai aturan. Nah, oke, memang seperti itu. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, dengan aturan, teratur, dan kepatuhan terhadap aturan tersebut. Itu biasanya. Nah, kita bahas satu persatu. Disiplin positif. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan. Kalau kita bilang kemerdekaan itu artinya bebas, semaunya sendiri, gitu kan? Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Timbul disiplin yang kuat. Nah, sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin. Disiplin dari diri sendiri dulu, begitu munculnya itu. Nah, tapi kita tidak mungkin kalau namanya anak kok membangun disiplin dari diri sendiri. Makanya ada yang namanya peraturan sekolah. Karena ya itu tadi, apabila tidak bisa melakukan self-disiplin, maka peraturan harus ada dalam suasananya. Tapi peraturan yang seperti apa? Apakah peraturan yang
terhadap apa yang dilakukan. Karena mereka itu sudah punya motivasi intrinsik, mampu bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, kenapa? Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila itu. Nah, ini ada beberapa nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Yaitu sifat-sifat positif manusia, sifat positif, ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau fondasi kita dalam berperilaku. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk di tingkat pendidikan itu memang banyak nilai kebajikan, tetapi yang digabungkan paling banyak adalah profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi sesama manusia dan juga kita bertakwa kepada Allah, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Itu yang digaung-gaungkan. Ya, nah menurut Diana Bosen mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan bertambah. Tidak hanya ekstrinsiknya, tetapi dari dalam diri. Kita sudah tahu melakukan sesuatu dengan nilai kebajikan yang diyakini, maka dia akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Nah, motivasi, kita berbicara tentang motivasi perilaku manusia. Tadi motivasi, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam diri kita sendiri, tapi ekstrinsik itu timbulnya dari luar. Nah, motivasi perilaku manusia seperti apa? Kadang kita pernah berpikir, misalnya begini, saya mau mendapatkan bagus, sudah diiming-imingi hadiah, gitu kan? Nah, artinya apa? Saya melakukan hal itu karena ada sebuah penghargaan, reward. Nah, itu termasuk dalam motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik ya, karena itu apa namanya, dari luar, ditimbulkan dari luar. Nah, ada beberapa motivasi yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Dia tidak melakukan itu hanya karena untuk menghindari hukuman. Sebenarnya seperti itu. Walaupun itu bergejolak di dalam diri anak, akhirnya apa? Tidak berdaya. Karena anak itu terkungkung. Nah, ini pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itulah yang namanya motivasi karena menghindari hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apakah nanti saya mendapatkan hadiah? Apakah saya nanti mendapatkan pujian? Apakah mendapatkan reward dan sebagainya? Itu adalah motivasi manusia. Yang ketiga, motivasi karena menghargai diri sendiri. Nah, ini titik poinnya adalah akan menjadi apa saya jika melakukannya. Apakah saya akan menjadi orang yang disiplin? Apakah saya akan menjadi orang yang berprestasi? Nah, itu karena keyakinan diri, jadi menghargai diri. Nah, dari 3 motivasi untuk 2, motivasi menghindari hukuman dan mendapatkan penghargaan, itu masuk pada motivasi ekstrinsik, benar tadi yang disampaikan oleh Ibu Mina. Dan juga untuk menghargai diri sendiri itu masuk dalam motivasi intrinsik dari dalam diri. Ini adalah tujuan dari budaya positif. Jadi yang tadi bahwa hukuman itu bisa meningkatkan disiplin sudah terjawab, ya. Jadi hukuman itu
jangka panjangnya itu tidak ada. Karena anak terpenting dengan hubungan tersebut. Sekali kalau melakukan pengerti, ya itu. Nah, mendapatkan penghargaan juga sama. Jika memberikan reward, itu memang akan menimbulkan motivasi, tetapi motivasi ekstrinsik juga. Anak itu akan melakukan hal yang terbaik apabila mendapatkan penghargaan. Kalau tidak ada, maka biasa saja, biarkan saja. Gitu. Nah, maka tugas kita adalah supaya kita bisa membangun budaya positif di sekolah untuk mampu menciptakan motivasi setiap murid menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan yang sudah diyakininya. Itu maksudnya. Oke, nah ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa mendengar hukuman, konsekuensi, restitusi itu hampir sama, tetapi memang ada perbedaannya. Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan kira-kira apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Mungkin ada yang sudah tahu. Kalau hukuman itu biasanya berupa apa ya? Hukuman. Ada anak terlambat, ya kan? Fisik dengan hukuman itu biasanya berupa fisik, benar, ya. Tapi tidak hanya fisik, verbal pun bisa, ya. Jadi anak terlambat, kita itu langsung di mana ini kalian datang jam segini, itu kan sudah hukuman verbal. Kalian kan sudah tahu harusnya 7:30 harus sudah sampai sekolah, silakan kalian langsung lari. Nah, itu kan langsung menghakimi anak tanpa ada kesepakatan. Ya memang. Nah, kalau konsekuensi kira-kira apa nih, Bapak Ibu? Biasanya konsekuensi itu biasanya apa ya? Apakah itu langsung atau itu kesepakatan kelas? Anak yang tidak pikir konsekuensinya adalah misalnya itu biasanya kesepakatan. Ya, nah ini saya bahas ya Bapak Ibu. Hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana, langsung seperti tadi. Sudah berarti kalian langsung untuk lari putar lapangan 2 kali misalnya, itu hukuman tidak terencana. Tiba-tiba tanpa melalui suatu kesepakatan, biasanya berupa fisik maupun psikis. Psikis itu dari perbahasan kita. Terus murid juga merasa tersakiti. Dari apa? Ya dari perbuatan tadi dan juga dari kata-kata yang kita lakukan. Walaupun manut, tetapi nanti yang ditimbulkan pada psikisnya itu ada rasa mohon maaf dendam di situ, ya, lama-lamaan seperti itu. Nah, konsekuensi itu biasanya sudah terencana, sudah disepakati, dibahas terlebih dahulu, baik itu murid maupun guru, dan juga murid sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Saya tidak mengerjakan tugas, maka anak sudah tahu konsekuensinya. Itu sudah dibahas awal-awal. Jadi itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu merupakan proses kolaboratif. Kolaboratif dengan siapa? Bisa guru dengan murid, guru, kepala sekolah dengan murid. Itu namanya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kalau anak melanggar, bukan langsung kamu harus begini, kamu harus begitu, tetapi kita itu di sini mencari solusi dari masalah mereka. Kira-kira kalau kalian terlambat, apa yang harus dilakukan? Begitu. Nah, dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jika kalian terlambat terus, kamu akan menjadi apa kira-kira dan sebagainya. Terus bagaimana harus memperlakukan orang lain? Ya, kalau terlambat kira-kira nanti apa efeknya untuk orang lain supaya mereka itu tahu kesalahannya tanpa harus menghakimi bahwa itu kesalahan berat. Begitu. Jadi kita ada proses kolaborasi, sama-sama mencari solusi. Kembali lagi ke merdeka. Jadi bukan guru yang menentukan, tetapi kita berkolaborasi untuk sama-sama
itu adalah pandangan saya yang keliru, akhirnya saya mempelajari modul ini jadi lebih terarah lagi. Salah satunya ini, awal saya bilang penghargaan itu memang memotivasi, tapi ternyata penghargaan itu memotivasi secara ekstrinsi, di mana itu hanya jangka pendek efektifnya, tetapi tidak jangka panjang. Nah, saya terpukul lagi di situ. Ternyata penghargaan itu tidak efektif sama sekali. Kenapa tidak efektif? Karena ada beberapa anak yang akan kecewa jika tidak mendapatkan penghargaan itu. Maksudnya bagaimana? Misalnya, saya sudah bekerja keras, sudah belajar maksimal, tapi ternyata ada anak lain yang mendapatkan lebih. Perasaan saya itu pasti akan kecewa dengan apa yang sudah saya lakukan, padahal itu sudah maksimal. Itu. Terus yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Kok bisa ya merusak hubungan? Maksudnya apa? Karena pasti ada yang iri. Itu pasti. Kadang kalau yang saya amati itu kadang begini, paling juga yang dapat hadiah itu wong itu pinter. Nah, itulah akibat dari sebuah penghargaan. Nah, terus ada penghargaan itu menghukum. Menghukum maksudnya apa? Di sini ada beberapa anak yang tadi dia itu sudah maksimal, sudah menurut saya itu akan ranking 1, tapi ternyata ranking 2. Kadang anak yang tidak kuat mental itu ya, satu merasa kecewa, yang kedua terhukum dalam diri sendiri. Itu maksudnya menghukum di situ. Nah, terus yang ketiga, penghargaan menurunkan kualitas, bukan malah meningkatkan kualitas, tetapi menurunkan kualitas. Maksudnya apa? Di mana anak akan bekerja keras saat mendapatkan penghargaan saja. Saat tidak ada penghargaan, ya anak itu tidak akan melakukan apa-apa, apalagi meningkatkan kualitasnya. Itu maksudnya. Nah, terus yang kelima, penghargaan mematikan kreativitas. Tuh. Di mana penelitian menunjukkan bahwa pekerja seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah. Hanya karena ini hadiah, akhirnya dia kreatif, tetapi ternyata itu akan mematikan. Nah, itulah yang menjadi tamparan saya saat saya itu belajar di pendidikan guru penggerak. Ya, salah satunya adalah ini, karena saya masih berpikir penghargaan anak diberikan reward itu adalah akan memberikan motivasi, anak belajarnya akan lebih maksimal dan sebagainya. Ternyata ada beberapa malah yang menjadi hukuman. Ini yang 5 tadi yang saya sampaikan. Tuh. Terus, tadi konsekuensi hukuman tidak boleh. Adanya adalah restitusi. Restitusi itu dibentuk paling awal kita membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu pengganti peraturan lah bahasanya. Nah, bagaimana prosedur dalam membuat keyakinan kelas? Yang pertama, anak itu diminta untuk membayangkan kelas seperti apa yang kalian inginkan. Apakah bersih, apakah kotor, dan sebagainya. Apakah kondisif, ataukah sukanya itu belajar di luar dan seperti itu. Nah, mereka itu diminta untuk mengungkapkan pendapat mereka semuanya. Ditulis dalam sebuah kertas, setelah itu ditempelkan untuk semua harapan yang ditulis. Baru langkah ketiga, biasanya anak masih menggunakan kalimat negatif. Jangan berisik saat di dalam kelas. Jangan makan saat pembelajaran. Nah, itulah nantinya kita merubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif terlebih dahulu. Nah, ini contohnya yang kemarin sudah dilakukan oleh kelas 6. Jadi ada 4 keyakinan kelas yang kita yakini. Yang pertama adalah saling menghormati. Yang kedua, menjaga keindahan dan kebersihan kelas. Yang ketiga, menjaga ketertiban.
bawah dan juga jangan terlalu di atas. Nah, sekiranya itu anak itu bisa membaca setiap saatnya. Itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu pengganti peraturan tadi. Jadi anak itu juga sudah dibiasakan untuk mengutarakan pendapatnya. Terus kita sebagai guru itu hanya ya tadi menuntun dari apa yang mereka harapkan, dari apa yang mereka inginkan di situ. Makanya sekali lagi itu adalah merdeka, laki-laki merdeka, anak itu dilibatkan. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kadang itu kita sebagai guru, bocah kok ya cok nakal teman, begitu deh, cok jiliti kancane. Sebenarnya itu adalah efek dari kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi. Mungkin anak itu belum mendapatkan kebutuhan dasarnya cinta dan kasih sayang. Akhirnya anak melampiaskan ke teman yang lain supaya dapat perhatian dari wali kelasnya. Jadi begitu. Nah, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik dan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, saat itulah kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Di mana di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kebebasan, kesenangan, dan cinta kasih sayang. Maksudnya apa? Misalnya ada kasus anak itu mengambil di kantin. Kita tidak bisa langsung mendikte bahwa anak itu salah dan sebagainya. Tetapi apa yang akan kita lakukan? Kita harus tahu ada atau tidak kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Oh, mungkin kebutuhan dasar bertahan hidup. Bisa saja. Kenapa? Karena pagi orang tuanya sibuk, tidak memberikan sarapan. Nah, akhirnya seperti itu yang dilakukan. Atau mungkin anak itu tidak mendapatkan uang saku, akhirnya tidak bisa jajan menggunakan uang, dan itu yang dilakukan. Jadi baik positif maupun negatif itu sebenarnya berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi atau sudah semua terpenuhi. Nah, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Nah, tadi yaitu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan 5 kebutuhan dasar ini dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif tadi, maka mereka bisa melanggar peraturan dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan itu. Jadi memang kita sebagai pendidik benar-benar harus tahu modal dari anak, kepribadian dari anak. Kita tidak bisa langsung mendikte bahwa itu benar atau salah, tetapi kita harus tahu kebutuhan mana yang belum terpenuhi apabila anak itu melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan. Jadi tidak kamu salah, tapi kita harus tahu dulu kebutuhan mana yang belum terpenuhi supaya kita nanti bisa mencari solusi karena kita sudah tahu kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Nah, dari yang tadi kita tahu bahwa anak kadang itu melanggar aturan, melanggar sebuah keyakinan, maka kita sebagai guru posisi kontrol apa yang kita gunakan? Karena macam-macam. Ada beberapa anak itu ditarik terus duduk, kamu kenapa nih? Kamu kenapa dong? Kamu kenapa nak? Ada yang kenapa kamu melakukan hal itu? Nah, itu bagaimana cara mengontrol anak saat mendisiplinkan. Nah, Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 1998 mengungkapkan bahwa guru itu perlu meninjau penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Anak antem, misalnya antem saat pembelajaran, tapi kita tidak tahu apa yang ada di hati mereka.
mendengarkan Bu Guru. Nanti ada beberapa yang ngantuk. Nah, itu adalah salah satu contoh sekiranya anak itu punya gaya belajar berbeda dan kita tidak boleh membatasi itu. Kalau standar yang penting tujuan kita tercapai tidak masalah. Mau standar tidur yang penting tujuan kita tercapai itu pun sebenarnya tidak masalah. Yang penting kita kontrolnya kita buat anak itu. Beda dengan anak itu sudah tiduran tetapi tidak mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan, itu beda lagi. Oke, nah apakah yang kita lakukan itu telah efektif? Apakah sudah merdeka buat anak? Atau sudah memendirikan anak tersebut? Nah, nanti kita akan menonton video tentang posisi kita sebagai pendidik dalam mengontrol putra putri kita. Silakan untuk menyimak Bapak Ibu. Saya sangat Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat
pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Demikian tadi posisi kontrol kita sebagai pendidik dalam mendisiplinkan murid kita. Nah, kita refleksi diri ya Bapak Ibu, kira-kira kita itu selama ini dalam posisi kontrol apa? Ya, karena memang kita proses belajar. Jadi kita harus merefleksikan diri kita sendiri. Sebenarnya kita itu sudah pada posisi mana toh? Kalau benar itu kira-kira posisi kontrol apa yang sudah diterapkan di kelas? Dari 5 posisi kontrol tadi. Oke. Ya. Nah, posisi kontrol tadi itu kan ada 5 ya Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, terus posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Kalau benar kira-kira apa? Sebagai teman. Ya, kalau Bu Erna? Membuat merasa bersalah. Butuh minum yang kelas 1 kira-kira apa yang sudah dilakukan? Beragam. Sudah pernah seperti teman, sudah pernah anak merasa bersalah. Berarti ada 2 kondisinya. Ya memang seperti itu. Saat awal saya ditanya posisi kontrol apa yang sudah belum dilakukan di kelas, itu beragam. Posisi kontrol penghukum masih dilakukan? Masih. Posisi kontrol pembuat merasa bersalah apalagi ya. Terus posisi kontrol sebagai teman juga dilakukan, kita merangkul anak. Posisi kontrol sebagai pemantau, kita mencatat anak sudah terlambat beberapa kali, itu juga dilakukan. Tapi memang sebenarnya kita secara tidak sadar kita sudah pada posisi manajer, tetapi belum sepenuhnya. Hanya mungkin kita itu pada posisi apa. Nah, nanti kita bahas lagi bahwa posisi manajer kita bisa lakukan dengan segitiga restitusi untuk langkah-langkahnya. Nah, tadi bahwa dalam mendisiplinkan murid banyak sekali tahapan yang sudah dilakukan. Ada yang sebagai posisi kontrol merasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, tetapi yang diharapkan saat kita sudah mengetahui budaya positif yang memerdekakan anak, maka sebaiknya kita itu pada posisi kontrol manajer, gitu kan? Nah, posisi kontrol sebuah manajer ini tadi bisa dilakukan menggunakan segitiga restitusi. Nah,
nanti setelah Bapak Ibu sudah tahu bahwa kita sudah berada pada posisi kontrol mana, bahwa yang bukan terbaik tapi kita berusaha untuk melakukan sebagai posisi kontrol manager, apa yang harus dilakukan? Maka kita berupaya untuk menggunakan segitiga restitusi. Nah, bagaimana kita melakukannya? Maka kita akan menyimak video lagi bagaimana kita akan melakukan sebagai posisi manager dengan langkah segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu akan tahu poin-poin apa saja ada di segitiga restitusi. Silakan untuk mencermati kembali. Sudah lama lewat sementara. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain orang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyebut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain TK lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentah-mentah Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak beli kelas. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat mengerti orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak melakukan surat itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, itu tadi Bapak Ibu bagaimana kita sebagai posisi kontrol dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi ada 3 pokok tadi. Yang pertama yang perlu kita terapkan adalah menstabilkan identitas di situ. Nah, untuk apa sih sebenarnya menstabilkan identitas itu? Supaya anak itu tidak terlalu merasa bahwa yang dilakukan adalah pelanggaran berat, kesalahan yang tidak bisa diperbaiki sebenarnya itu. Nah, di sini apa yang akan kita lakukan? Kalau kita akan menekankan bahwa setiap orang itu pasti punya kesalahan, pasti itu. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, terus yang kedua, bahwa kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi itu dikuatkan. Walaupun anak itu melakukan kesalahan, saya tekankan lagi bahwa anak melanggar keyakinan itu biasanya karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, sehingga
kita harus menguatkan anak. Begitu. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di dalam memvalidasi, maka setiap anak itu pasti punya alasan tertentu. Alasan itu sudah jelas, ya. Seperti saya misalnya terlambat, itu pun pasti punya alasan. Tidak mungkin istilahnya saya itu sengaja untuk terlambat. Nah itu perlu digali supaya kita tidak langsung menghakimi bahwa kamu itu salah. Gitu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita itu di situ menarik alasan, ya, kenapa melakukan. Adakah cara lain supaya lebih efektif? Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi keyakinan kelas yang sudah dibuat dengan kesepakatan, maka disinilah terakhir anak itu harus bertanggung jawab dengan keyakinan yang sudah disepakati. Nilai apa yang telah kita sepakati? Terus kamu itu sebenarnya ingin menjadi seperti apa? Itulah apa langkah dari segitiga restitusi yang kita lakukan supaya kita bisa menjadi pendidik pada posisi kontrol manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi itu bertujuan untuk mengubah identitas yang tadi, ya, dari anak yang gagal menjadi anak yang sukses untuk memperbaiki kesalahan. Jadi anak itu diusahakan mampu memecahkan masalah sendiri dalam memperbaiki masalah itu. Nah, terus kita meyakininya dengan apa supaya anak itu tidak merasa gagal, ya? Karena sekali lagi yang posisi kontrol tadi ada 5, itu ada beberapa yang membuat anak menjadi identitas gagal dan juga sukses. Saya ulas kembali bahwa teori atau posisi kontrol pendidik yang sebagai penghukum, terus yang kedua merasa bersalah, itu akan membuat identitas anaknya itu gagal. Tetapi ada yang membuat sukses. Contohnya adalah sebagai teman, pemantau, dan juga manajer, itu menjadikan identitas anak sukses. Tetapi motivasi yang ditimbulkan berbeda. Motivasi ekstrinsik itu ditimbulkan dari 4 posisi kontrol tadi. Posisi sebagai penghukum, merasa bersalah, teman, dan juga pemantau. Itu hanya menjadi motivasi ekstrinsik saja. Sedangkan yang diharapkan pada budaya positif itu adalah motivasi intrinsik, motivasi yang benar-benar timbul dari diri anak itu sendiri. Maka posisi yang paling ideal adalah posisi manajer. Nah, ini yang kita bahas satu persatu langkah dalam membuat posisi pendidik sebagai kontrol manajer dengan restitusi, segitiga restitusi, ya, menstabilkan identitas. Tadi apa kalimat yang akan kita gunakan saat kita menstabilkan identitas? Bahwa kita itu harus meyakinkan kepada anak bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Berbuat salah. Kenapa? Karena setiap orang tidak sempurna. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Dan tidak hanya anak itu kok yang melakukan kesalahan, banyak. Itu. Nah, terus kata-kata apa lagi? Kita bisa menyelesaikan ini bareng-bareng. Terus, Bapak Ibu juga tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tetapi lebih tertarik untuk mencari solusi, begitu. Nah, terus kamu berhak merasa begitu, melakukan kesalahan, kamu berhak juga melakukan kesalahan, tetapi mari kita cari solusi bareng-bareng. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kadang kalau kita melakukan kesalahan itu kita bergejolak kok Bapak Ibu dengan hati kita. Kita misalnya terlambat pun rasanya itu deg-degan, ya kan? Ya kan berbeda dengan sisi hati kita. Sebenarnya kita itu mau disiplin, berangkat lebih awal, tetapi
kondisi yang mungkin tidak memungkinkan kita untuk tepat waktu. Itu. Untuk yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di mana menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki tujuan tertentu, punya tujuan, tidak mungkin tidak punya tujuan. Nah, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka, karena setiap perbuatan itu untuk memenuhi semua kebutuhan. Nah, yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini loh. Itu kan supaya anak itu benar-benar tidak terhakimi dari kesalahannya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Alasan kamu apa boleh kok kamu itu bisa terlambat dan sebagainya. Kenapa kamu bisa terlambat? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu, dan juga kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah lagi sikap yang baru. Jadi benar-benar menghakimi anak bahwa itu salah itu diperhalus. Jadi jangan kamu salah, kamu boleh melakukan itu, tapi ada cara lain yang lebih baik, misalnya seperti itu. Nah, itu untuk yang poin 2. Sekarang menanyakan keyakinan, di mana teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Hampir semuanya itu kita melakukan itu kita punya motivasi sendiri. Itu. Nah, pernyataan-pernyataan apa yang bisa menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas? Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, kita simulasi bahwa kita memang jelas harus mempunyai keyakinan yang harus diyakini oleh semua murid. Nah, keyakinan kelas itu disepakati. Dari mana? Ya dari anak itu sendiri yang mengharapkan kelas seperti apa, begitu. Nah, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal tadi? Supaya anak itu mempunyai keyakinan kelas, supaya punya kelas ideal, lebih tertib, bersihkan, pembelajaran lebih menyenangkan, dan sebagainya. Nah, terus kamu mau jadi orang seperti apa? Itu yang paling penting pada menanyakan keyakinan. Nah, untuk kelas 6 itu sudah dilakukan pada awalnya namanya kesepakatan kelas. Itu pada modul 1.2 kalau tidak salah. Terus akhirnya kita merubah dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas, di mana poinnya itu dibatasi hanya 3-7 supaya anak itu yang penting paham dan akan bertanggung jawab dengan keputusan atau kesepakatan yang telah dibuat. Nah, untuk yang kelas 6 pun sudah mempraktikkan segitiga restitusi dilakukan oleh kelas 6. Kelas 6 itu bersandiwara, di situ ada kegiatan bermain peran dan sebagainya. Nah, ini adalah testimoni dari anak kelas 6 saat melakukan segitiga restitusi. Apa pendapat mereka? Jika memang benar kita itu sebagai pendidik pada posisi control manager yang melakukan segitiga restitusi.
benar-benar berkolaborasi cara menyelesaikan masalah itu. Jadi bukan kita yang menentukan. Akhirnya anak itu sudah mendapatkan kemerdekaan dengan berdiskusi tadi. Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan itu, keyakinan mana yang kalian langgar dan sebagainya. Jadi itulah nanti anak merasa merdeka di situ, dilibatkan. Nah, ternyata dari testimoni anak kelas 6 itu akhirnya mereka mengatakan bahwa saya tidak merasa terhukum di situ, tapi saya diajak untuk mencari solusi sendiri dari kesalahan saya, yang akhirnya akan membentuk sebuah karakter apa? Tanggung jawab, mandiri, dan anak berpikir kritis untuk mencari solusi. Jadi itu. Nah, itu tadi dari sekian banyak yang sudah saya pelajari dan sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi dari kegiatan yang telah saya lakukan tentang budaya positif, baik membuat keyakinan kelas dan penerapan restitusi dalam mendisiplinkan anak, ternyata respon dari anak itu luar biasa, di mana anak itu mulai mampu bertanggung jawab tanpa diukur-ukur, karena sudah tahu keyakinan kelas mana yang harus diterapkan, dilaksanakan, diintegrasi tanpa guru harus banyak bicara. Kenapa? Harus diusahakan semuanya. Maka anak dilatih untuk bertanggung jawab. Nah, lebih mandiri pula. Yang ketiga, murid juga mampu untuk memecahkan masalah tanpa merasa terhakimi dengan kesalahan yang diperbuat itu. Nah, mari untuk guru-guru SD Negeri 1 Surayudan kita berkolaborasi bersama-sama mensukseskan budaya positif yang ada di SD Negeri 1 Surayudan dengan menggalakkan budaya positif di sekolah untuk mencapai kemerdekaan setiap murid. Itu. Nah, merdeka belajar, merdeka mengajar untuk kemajuan pendidikan. Itu ya, Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian dari saya, karena itu sudah panjang lebar kali tinggi. Jadi sudah terlalu banyak yang saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mulai mengantuk dan juga malah masih kepingin mendengar suara saya karena terlalu merdu ya, terlalu mendesak dan sebagainya. Mohon maaf kalau tidak ada kesalahan dan terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator Bu Sarifah. Monggo Bu Sarifah. Ya, terima kasih kepada Bu Muji atas penyampaiannya tentang budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita. Pada acara ini yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan yang kurang paham mungkin bisa ditanyakan. Saya buka untuk sesi tanya jawab. Itu sebagai guru menuntun anak sesuai bakat dan minat masing-masing anak. Padahal bakat dan minat masing-masing anak itu berbeda-beda, beragam, banyak sekali. Lah, kita sebagai manusia, walaupun kita sebagai guru, pasti ada keterbatasannya. Tidak bisa mencakupi semua atau memenuhi kebutuhan anak semua. Mungkin ada solusi yang jitu dan problem seperti itu. Yang kedua pertanyaannya, jika misalnya ada seseorang guru itu memberikan tepuk tangan untuk anak-anak yang hebat atau anak-anak yang bisa menunjukkan hal-hal yang kreatif, itu bentuk tepuk tangan itu termasuk hadiah atau apa? Maaf sekali. Saya kira itu saja dulu. Mungkin nanti kalau ada timbul lagi dari pikiran saya
Iya, terima kasih sekali Wahyu. Ya, langsung saya jawab. Ya, Bu Sarita. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Tuminun, sangat luar biasa ya pertanyaan, karena memang saya pun mengalami hal itu. Bagaimana jika kita akan harus melayani semua anak yang mempunyai minat, bakat, potensi yang berbeda-beda gitu. Itu sebenarnya adalah materi selanjutnya Bu Tuminun. Itu memang ada. Makanya setiap saya mempelajari modul itu seperti saya itu ditampar, wah ternyata apa yang saya lakukan itu tidak sesuai. Oh ternyata saya itu harus begitu. Itu ada di materi pembelajaran berdiferensiasi. Itu sebenarnya. Nah, maksudnya apa? Pembelajaran itu tuh kita harus benar-benar tahu kesiapan dari murid tersebut. Apakah anak tersebut itu sudah bisa membaca dengan lancar atau masih terbata-bata atau malah belum bisa membaca. Nah, perlakuan apa yang akan kita lakukan saat pembelajaran itu? Kita tidak bisa menyamakan perlakuan yang sama. Anak langsung diberikan semua buku, begitu kan? Itu tidak bisa. Ya, nanti kasihan anak yang belum bisa membaca. Maka akhirnya apa yang akan kita lakukan? Kita akan mendampingi lebih banyak pada anak yang belum bisa membaca. Jadi tidak bisa mendapatkan perlakuan yang sama. Itulah melihat anak-anak dari awal hingga akhir pembelajaran, kita bisa mencatat sebenarnya potensi-potensi apa sih yang ada pada anak. Nah, potensi tersebut sebenarnya tidak hanya kita harus keseluruhan, kita harus ikut potensi anak. Kita misalnya anak potensinya pada sepak bola, masa ya saya harus mengajari sepak bola. Tetapi anak itu diberikan arahan bagaimana sepak bola itu atau anak bisa meningkatkan kemampuan sepak bolanya, apakah mengikuti ekstrakurikuler ataukah mengikuti les-les yang ada di luar dan sebagainya. Jadi tinggal kita mengarahkan, tidak harus benar-benar mencangkup. Kita tidak bisa menggambar, melukis, maksudnya kita akan memberikan pengarahan melukis kan rasanya takutnya nanti melenceng, tapi bagaimana kita mengarahkan, oh kamu ternyata bisa melukis ya nak, bagaimana kalau misalnya itu bakat kamu itu nanti dikembangkan lewat les lukis yang ada paling dekat di sini, mungkin seperti itu. Jadi tidak bisa, tapi saat pembelajaran tadi yang sudah saya sampaikan itu mungkin ya Bu Minam untuk pertanyaan pertama. Jadi besok kalau misalnya ada seperti ini lagi, kita bisa sharing-sharing lagi. Apakah tepuk tangan itu berarti itu merupakan hadiah dan sebagainya? Tepuk tangan itu bermacam-macam. Jadi misalnya tepuk tangan apa namanya, we are the best, you are the best dan sebagainya. Jadi tidak hanya satu yang maju kita berikan, tetapi kita itu semuanya hebat. Maksudnya apa? Anak yang maju itu juga hebat. Anak yang tidak maju bisa mendengarkan dengan baik, bisa menghargai teman yang maju, tidak mengolok-olok juga itu hebat. Jadi tidak masalah karena itu untuk semuanya. Kan I am the best, you are the best, we are the best. Misalnya itu juga untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya kepada moderator untuk memuji. Saya sangat kagum sekali, tentu saja sudah sangat baik dalam melakukan kegiatan guru penggerak. Saya terinspirasi, semoga pada lain kesempatan saya bisa mengikuti juga. Di sini saya ingin bertanya mengenai keyakinan kelas ini. Untuk keyakinan kelas ini ingin saya terapkan juga di kelas saya. Nah, dalam pertama kali dalam untuk membuat keyakinan kelas itu kan tadi disampaikan bagaimana sih menciptakan kelas yang bagus. Nah, apakah bisa dengan menggunakan asesmen diagnostik yang dimana kita tanya dulu masalah-masalah apa yang pernah kamu alami, terus bagaimana biar masalah itu tidak terulang lagi, agar kelasnya juga semakin baik. Itu apa bisa apa tidak? Kemudian kalau di dalam kurikulum 2013 itu kan ada namanya sikap sosial. Nah, apakah di kurikulum Merdeka ini apabila anak yang melanggar keyakinan kelas itu akan mendapatkan nilai negatif dari sikap sosial tersebut? Ya, itu saja yang pertanyaan dari saya.
Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata deh, Bapak Kepala Sekolah, mungkin besok seperti ini itu harus dibudayakan deh. Ternyata luar biasa antusiasme guru-guru SD Satu Surayudan ingin belajar lebih. Jadi tidak hanya dari saya yang sedang belajar pendidikan guru-guru, tetapi mungkin dari guru-guru senior tentang pengalamannya, dan juga mungkin dari Bu Alina sendiri yang sekarang sedang melaksanakan pendidikan profesi guru, betul, PPG, betul. Nah, ya terima kasih atas pertanyaannya Bu Alina. Nah, apakah bisa kita itu melakukan awal untuk keyakinan kelas dari kita mendiagnosis terlebih dahulu, gitu kan? Itu sangat boleh. Kenapa? Karena itu nanti akhirnya anak itu kembali lagi ke kondisi kelas yang diinginkan. Kondisi kelas ideal seperti apa dari permasalahan yang sudah ada. Misalnya di situ masih ada anak-anak yang melong-melong. Jadi kan sebenarnya itu kan masalah, mengidentifikasi masalah awalnya. Tapi akhirnya kamu ingin menginginkan kelas yang seperti apa? Kelas yang tidak ada pembulian, misalnya seperti itu kan. Nah, itu kan masih negatif. Di tidak adanya pembulian di kelas, itu kan sebenarnya juga kelas impian atau kelas ideal. Nanti keyakinan kelasnya itu kita membuat sebuah kalimat yang positif. Misalnya dengan apa? Menghargai sesama. Kalau menghargai sesama itu banyak. Itu sopan santun itu masuk ke menghargai sesama teman. Terus kita tidak mengolok-olok, tidak membuli juga sama. Mungkin itu jadi dari dia seperti kesalahan yang pernah diperbuat akhirnya menjadi harapan kelas yang ideal dari anak-anak itu, dan akhirnya membuat sebuah keyakinan kelas dengan kalimat positif. Terus yang kedua, penilaian sosial. Ya, kalau kemarin di kurikulum 2013 itu memang penilaian sosial itu masih berupa angka istilahnya, tapi ditekankan lagi adalah kita punya jurnal seperti itu, jurnal sikap dari anak-anak, di mana kita tidak boleh melenceng dari profil pelajar Pancasila tersebut. Ada sifat jujur, yang paling penting itu sebenarnya bukan nilainya, tapi anak tersebut itu sudah punya karakter seperti apa. Dari apa? Dari jurnal yang kita tulis, baik itu kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Yang ditekankan itu bukan nilai lagi, tetapi yang ditekankan adalah perubahan sikap, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita benahi. Sekarang bukan siswa yang disuruh membenahi, tetapi guru yang harus membenah diri. Kenapa anak kok nilainya jelek? Itu adalah kenapa guru yang disuruh memperbaiki. Kenapa sikap anak masih belum bagus, masih belum sesuai dengan keyakinan kelas, maka guru malah yang harus memperbaiki diri. Mungkin saya belum mencatat kejadian-kejadian anak, dan juga belum melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi baik kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka yang ditekankan adalah jurnalnya, bukan nilainya. Sekali lagi, bukan nilainya baik atau buruk, tapi di mana anak itu sudah mengalami perubahan sikap dari yang pernah melakukan kesalahan, sekarang bertanggung jawab atas kesalahan itu dan tidak mengulanginya lagi. Nah, mungkin itu Bu Alina, bagaimana penjelasan dari saya? Sudah cukup ya tidak masalah ya kalau masih karena saya juga masih belajar, dan itu pendapat dari saya. Mungkin pendapat saya juga bisa benar dan juga bisa salah. Mungkin nanti apabila ada teman-teman yang sudah memahami hal itu, bisa kita saling sharing di lain waktu, karena kita ada beberapa program reflektif ya Bapak Kepala Sekolah, jadi kita bisa di situ saling. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya tidak akan memberikan masukan atau apa, karena penyampaian dari Bu Muji sudah sangat luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Bu Cianti yang sudah mempresentasikan hasil
kegiatannya yang kurang lebih 3 bulan sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Kami yang selaku yang dituakan di SD Negeri 1 Suraidan ini hanya mengucapkan terima kasih dan hanya memberi motivasi kepada guru-guru yang lain yang belum mengikuti program guru penggerak. Ini merupakan salah satu contoh yang sudah dilaksanakan oleh Bu Muji, di mana semua aktivitas yang dilakukan tentang program guru penggerak ini tentunya sangat berefek positif bagi murid, menimbulkan kebahagiaan bagi murid dengan adanya literasi digital dan program-program yang lain. Tentunya ini tentu menambah motivasi bagi Bapak dan Ibu guru untuk bagaimana menjadi pembelajar yang baik, yang tujuannya untuk mewujudkan kebahagiaan bagi murid. Tentunya kami terima kasih kepada Bu Muji, tetap semangat karena masih ada tahapan-tahapan selanjutnya yang tentunya kita nantikan. Apalagi inovasi apa lagi yang dapat dimunculkan dan digerakkan oleh Bu Muji nanti. Pertanyaan saya nanti setelah pembiasan pada modul berapa ini? 1.4 tentang budaya positif ini. Nanti program apa lagi yang akan Bu Muji lakukan setelah kegiatan pembiasaan seperti ini? Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk tanggapannya dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, terus pertanyaannya juga, apa program-program selanjutnya yang akan dilaksanakan? Ya, jadi untuk budaya positif itu saya mulai dari budaya positif kelas terlebih dahulu. Di dalam kelas itu kita sudah membuat keyakinan kelas supaya nanti apabila ada anak yang mengalami kesalahan atau melakukan kesalahan, kita bisa melakukannya sebagai control manager menggunakan norma sehingga restitusi. Kenapa? Karena itu memang tidak menghakimi anak, tetapi anak itu belajar dari kesalahan. Nah, untuk program selanjutnya ini kita akan kolaborasi. Jadi kalau bisa budaya positif itu tidak hanya nanti diterapkan di kelas saja, tetapi bisa diterapkan di sekolah. Nah, untuk di sekolah nanti, apakah bisa membuat keyakinan dari sekolah? Bisa. Kita melibatkan anak, melibatkan semua guru, dan juga bisa melibatkan orang tua, komunitas dan sebagainya dalam membuat keyakinan sekolah. Nah, itu yang nanti akan kita yakini semuanya untuk semua warga sekolah. Begitu Pak. Jadi memang perlu kolaborasi. Tidak bisa saya itu bekerja sendiri untuk program sekolah, tetapi ini semua harus sistem kolaborasi. Semuanya ikut mengimplementasikan apabila itu sudah dilaksanakan. Tidak hanya saya yang sudah belajar, tetapi teman yang lain pun harus benar-benar ikut mensukseskan budaya positif yang ada di sekolah. Karena sangat luar biasa apabila sudah membudaya budaya positif yang ada di sekolah, di mana anak sudah nyaman, sudah merasa senang, sudah tidak ada istilah yang penting sekolah, tetapi anak memang sudah termotivasi. Kenapa? Karena di situ sudah terbangun apa? Terbangun perilaku atau karakter dari anak yang sudah sangat luar biasa, sudah terbangun motivasi secara intrinsik, sudah terbangun karena suasana sekolah yang nyaman, aman. Nah, jadi mungkin seperti itu dari saya Bapak. Jadi untuk program selanjutnya, untuk budaya
terima kasih kepada kepala sekolah. Kita memasuki acara yang terakhir ya. Demikian pengibasan tentang budaya positif ya di lingkungan kelas khususnya. Semoga bisa dilaksanakan di sekolah kita. Saya sebagai moderator, apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mujiati SPD yang kemarin sudah melaksanakan pengindasan budaya positif di SD Negeri 1 Surayudan. Ibu Mujiati SPD salah satu calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022 ini. Terima kasih sudah melaksanakan pengimbasan, di mana itu akan berefek positif dan bermanfaat bagi kita semua dan memotivasi guru yang lain untuk mengikuti program calon guru penggerak selanjutnya. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses kepada Ibu Mujiati SPD sehingga nanti bisa lulus sebagai guru penggerak pada tahun 2022 ini. Terima kasih. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.